Tuhan, kami bersyukur, kami bangga, kami punya Bapa yang setia, yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami. Tuhan, Kau selalu ada di hidup kami, dalam suka, dalam duka. Ketika kami baik atau ketika kami jatuh, Engkau tetap setia. Bahkan ketika kami jauh, kami lari dari Tuhan. Engkau setia, Engkau mencari kami, Kau tarik kami kembali dengan lengan-Mu yang penuh kasih dan cinta itu. Kau bawa kami dalam pelukan-Mu kembali. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan, sore hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menerangi hati pikiran kami, pewahyuan mengalir setiap kami menangkap firman Tuhan dengan pengertian. Firman-Mu berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan kembali dengan hasil, dengan buahnya. Nama-Mu Tuhan dimuliakan. Layakkan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu menjadi saluran untuk menyampaikan pesan firman Tuhan buat umat-Mu di sini. Kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Sebab itu Tuhan, kami siapkan hati kami, segenap seluruh keberadaan kami. Roh Kudus ambil alih dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman Tuhan berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara terkasih, shalom. Puji Tuhan, sore hari ini kita semua boleh kembali bersuka cita, kita ada di rumah Tuhan. Dan saya percaya ada banyak Bapak Ibu Saudara yang memiliki pengalaman-pengalaman yang sungguh sangat luar biasa dengan Tuhan. Kita punya Tuhan yang sungguh baik dan Tuhan yang setia. Bulan kemarin, bulan Juli, kita punya tema kita membuang berhala-berhala. Dan banyak di antara jemaat yang telah taat ya menyerahkan berhala-berhalanya, keris-kerisnya, jimat-jimatnya ya diserahkan di gereja dan dibakar. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau taat kepada Tuhan, ada sesuatu yang sangat luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Kita hari ini kita juga mau belajar bagaimana supaya kita tidak hanya membuang berhala yang di luar, tapi bagaimana kita juga bersih-bersih yang di dalam ini ya. Kita membuang berhala-berhala yang di dalam hati kita ini sendiri. Mungkin hati kita inilah yang menjadi berhala. Mari kita sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema kita adalah Aku Merdeka. Ini kita merayakan kemerdekaan di bulan Agustus ini ya. Kita mau benar-benar kita menjadi pribadi yang merdeka. Tidak hanya kita tinggal di sebuah negara yang merdeka, Indonesia yang pernah dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang 3,5 tahun, maka bangsa ini dulu sangat menderita ya dalam perbudakan, dalam penjajahan, demikian juga Israel ketika ada di Mesir. Nah, Bapak Ibu, kita semua ada di tempat, di negara yang merdeka, kita merayakan kemerdekaan. Tapi mari kita sungguh-sungguh mau belajar untuk supaya kita benar-benar merdeka. Yaitu supaya dalam setiap kehidupan kita ini tidak ada lagi area wilayah-wilayah dalam kehidupan kita ini yang masih terjajah oleh iblis, yang masih terjajah oleh musuh. Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan yang sejati dan hanya Kristus saja yang bisa memerdekakan kita. Kalau Indonesia merdeka ada begitu banyak perjuangan, penumpahan darah, ada begitu banyak ya orang berkorban, pahlawan-pahlawan yang gugur dan mereka berhasil akhirnya untuk membawa Indonesia merdeka. Tetapi kemerdekaan yang sejati, saudara dan saya dimerdekakan dari dosa, dari kutuk, dari maut. Hanya Yesus saja yang bisa memerdekakan kita semuanya. Amin. Kita baca firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sekali lagi kita baca, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar hari ini agar kita mulai mengkoreksi diri kita mulai check up diri kita sendiri ya. Hati kita ini adakah daerah area dalam hidup kita ini yang masih dijajah oleh musuh. 4 hal kita mau belajar. Yang pertama adalah Tuhan mau kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, Tuhan mau kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Saudaraku, di dalam kita mengiring Tuhan, ya, kita mengiring Tuhan. Kita seringkali mungkin kita setia ke gereja, kita setia FA, ya, kita setia kita berdoa, tetapi Tuhan mengatakan itu belum cukup. Tuhan mau, Tuhan rindu pengorbanannya di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Karena dia mati, dia bangkit untuk kita, untuk memerdekakan hidup saudara dan saya. Kita mau dimerdekakan dari setiap karakter sifat yang jelek. Kita mau dimerdekakan dari setiap hati yang terluka, dari kebencian, dari kemarahan. Ya, bisa itu slide-nya dibuka di sana, ya. Dan kita ya supaya kita ini dimerdekakan dari rasa hati yang pahit, dari pikiran yang negatif, mudah tersinggung, ya, kemarahan, perasaan minder, perasaan tertuduh, ya, rasa bersalah, dan kita suka marah-marah, kita menjadi orang yang suka murung, ya, ini satu tanda bahwa kita ini belum benar-benar merdeka, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau membuang semua rasa malu, ya, trauma-trauma yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, yang masih itu menguasai kita, intimidasi daripada musuh yang terus mengejar kehidupan kita. Bukankah kita semuanya ini kita dimerdekakan oleh Tuhan? Mari kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berpikir, Bapak Ibu, ketika kita mengalami keadaan kita mengalami terluka, maka apa yang terjadi? Sifat kita, karakter kita menjadi berubah. Dulunya baik, dulunya manis, dulunya taat, ya. Tapi ketika kita menjadi terluka, karakter kita, sifat kita menjadi berubah. Ada seorang anak SMA, ya, dia ini jatuh cinta dengan temannya, dengan seorang laki-laki. Tapi ayahnya melihat ketika anaknya pacaran ini, dia enggak suka, orang tuanya melarang, awas ya kamu gak boleh lagi pacaran dengan anak itu. Lalu anaknya ini dipindahkan ke sekolah yang lain supaya tujuannya enggak pacaran lagi sama anak laki-laki ini. Tapi setelah anaknya dipindah sekolah, ternyata anaknya masih pacaran. Dan ketika ayahnya mengetahui hal ini, ayahnya tuh marah. Dia maki-maki pacarnya ini, ya, pacarnya dimaki-maki, lalu anaknya, gadisnya ini disekolahkan ke luar negeri. Apa yang terjadi? Anak gadis ini dia menjadi sangat terluka. Dia begitu marah kepada ayahnya. Kenapa dia mesti maki-maki pacarnya? Ya, kenapa ayahnya begitu jahat? Lalu apa yang terjadi? Dia ini bukannya dia berkata, kalau saya cuma mau bunuh diri, saya rugi. Karena saya nggak bisa balas dendam pada ayah saya. Saya tidak bisa menyiksa ayah saya. Karena perasaannya dia tersiksa. Dia ingin ayahnya juga tersiksa begitu. Nah, apa yang dia lakukan? Dia ini pacaran gitu ya. Di luar negeri bukannya dia sekolah, tapi dia pacaran. Pacaran, hamil, diaborsi. Pacaran lagi dengan orang lain lagi, ya hamil, diaborsi. Pacaran lagi dengan orang lain lagi, hamil, diaborsi. Sampai 18 kali, dan setiap dia aborsi dia minta sertifikat karena di sana legal aborsi itu. Ya, dia minta sertifikat dan setiap dia aborsi dia kirim sertifikat itu ke ayahnya dan dia berkata, "Ayah, aku hamil dan ini cucumu sudah aku aborsi." Itu setiap dia aborsi, dia kirim sertifikat itu. Supaya tujuannya apa? Dia menyiksa perasaan ayahnya yang sudah melukai dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, betapa kalau kita ini ya membiarkan hati ini terluka, kita membiarkan hati kita ini diduduki, dikuasai, dikontrol oleh iblis. Kita nggak pernah bisa merasakan hati yang merdeka. Anak muda ini karena dia terluka, dia ini tidak memiliki masa depan.
dia sudah kehilangan arah. Sehingga apa yang dia lakukan, yang dia pikirkan bagaimana caranya dia bisa membalas dendam ayahnya. Bagaimana caranya dia bisa menyakiti hati ayahnya. Hanya itu yang dia pikirkan. Padahal harapan orang tua, dia disekolahkan di luar negeri, jauh dari pacarnya, biar dia bisa berhasil, dia bisa sukses. Tapi kenyataannya itu sebaliknya. Sampai akhirnya anak ini, dia bertobat, dia dijamah Tuhan. Saudara, dia sulit untuk menjadi hamil, tapi dia harus mengalami terapi berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan pulihkan karena dia bertobat. Seringkali kita membiarkan, kita mengabaikan luka-luka, kekecewaan, akar pahit yang ada di dalam hati kita ini. Yang akan membunuh iman, membunuh visi, membunuh masa depan, kehilangan arah tujuan dalam kehidupan ini. Nah, Tuhan ingin kita bebas, Tuhan ingin kita merdeka. Tuhan ingin supaya kita membuang rasa marah, rasa kecewa, rasa dendam. Ya, karena hal ini tidak akan pernah menguntungkan, tapi justru akan menghancurkan. Kemerdekaan yang sejati hanya bisa diberikan lewat Yesus Kristus Tuhan. Tuhan mau ketika dia datang kembali boleh mendapati Bapak, Ibu, Saudara semua, kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kita menjadi mempelai yang kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang agar kita berdiri teguh. Iya, berdiri teguh. Dikatakan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Iya, oleh sebab itu berdirilah teguh. Mari kita jangan menjadi lemah, kita jangan menjadi goyah, kita jangan menjadi terpengaruh. Karena kita tahu, saudaraku, bahwa ada musuh di sekitar kita. Iya, kalau kita melihat sebuah negara yang sudah merdeka, negara itu tidak santai-santai, tapi negara itu membangun sebuah kekuatan militer. Iya, supaya apa? Terjaga, jangan sampai musuh datang lagi lalu menguasai, menjajah lagi. Oleh sebab itu negara akan membangun sebuah kekuatan militer untuk menjaga supaya negara ini tetap merdeka. Demikian juga hidup saudara dan saya, sebenarnya kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tapi kita harus berdiri teguh. Kita jangan lemah, jangan goyah, jangan terpengaruh. Iya, dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, kita tahu ya bahwa iblis itu tidak jauh. Ya, musuh itu tidak jauh. Karena kita tidak melihat dengan mata kita, seringkali kita mengabaikan hal ini. Kita tidak berjaga, kita tidak siaga, kita tidak waspada. Karena apa? Kita tidak melihat dengan mata kita. Tapi firman Tuhan mengatakan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari mangsa untuk dilulurnya, untuk ditelannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak berjaga, kita tidak lengah, maka musuh itu akan menyerang. Musuh itu ingin menguasai kembali. Dikatakan Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga, dikatakan jagalah, waspada, siaga gitu ya. Jadi kita ini dalam kehidupan kita ini jadi orang Kristen, kita jangan santai, kita mengatakan saya ini sudah ditebus, yang penting sekali selamat tetap selamat, nanti masuk surga. Lalu kehidupan kita santai, kita masa bodoh dengan keadaan kita. Ya, kita masa bodoh dengan keadaan keluarga kita, dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Mari kita tetap waspada, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai iblis itu mulai masuk menguasai hidup kita atau menguasai keluarga kita atau menjajah ekonomi kita. Tapi kita harus bersiaga, kita harus waspada, kita harus berjaga, kita harus melawan. Jangan sampai kita ini lengah, Bapak Ibu. Kita harus bisa menjadi penjaga buat hati kita sendiri. Tidak ada
orang yang bisa menjaga hati saudara, ya suami saudara nggak bisa jaga hati istri. Ya, demikian sebaliknya, hamba Tuhan gak bisa dimintai tolong-tolong ya, doakan saya terus menerus. Gak akan pernah bisa, dia mendoakan dirinya sendiri untuk terus menerus kadang lengah, apalagi mendoakan orang lain. Jadi kita sendiri yang harus menjadi penjaga bagi hati kita sendiri. Supaya kita ini, jangan membiarkan kita ini lengah, jangan membiarkan kita ini terlena. Saudara, di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32 mengatakan demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudaraku, kita harus tetap waspada, kita harus berdiri dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu, kebenaran itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Dikatakan Yosua, ya ketika Yosua mendapatkan janji daripada Allah, mengatakan, Yosua, aku akan memberikan tanah perjanjian ini kepadamu. Ya, engkau akan memimpin bangsa ini menduduki negeri yang akan kujanjikan, negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Tetapi Yosua dikatakan, jangan lupa ya, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kamu jangan kecut, jangan tawar hati. Musuhmu banyak, musuhmu kuat. Ya, musuhmu terlatih raksasa-raksasa. Tetapi jangan kecut hati, jangan tawar hati, jangan takut, jangan lemah, jangan goyah. Tapi renungkan firman Tuhan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Firman akan menolong kita, firman menjadi senjata kita, firman akan memberikan kita kekuatan, firman akan mematahkan setiap siasat kekuatan musuh. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin berkata, ya kita ini karena sibuk kita nggak bisa memiliki saat teduh dengan Tuhan. Kita nggak bisa punya waktu memuji nyembah, baca firman setiap hari karena kita sibuk. Saudaraku, Yosua kurang sibuk apa? Yosua ini dia memimpin umat itu 2 juta orang. Betapa sibuknya Yosua ini yang dipimpin bangsa yang tegar tengkuk, yang dipimpin bangsa yang suka memberontak, yang dipimpin bangsa yang tidak mudah. Dan Yosua harus setia, dia harus mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan katakan kepada Yosua, Yosua jangan buru-buru kamu melakukan tugasmu. Ayo Yosua kamu duduk bersama aku. Ya, ayo baca firman Tuhan, aku akan mengajar kepadamu. Saudara dikasih Tuhan, firman itu dahsyat, firman itu luar biasa. Kita perlu firman itu karena firman itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan tadi, jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Artinya jangan mau lagi kita dijajah. Bapak Ibu, kita sudah merdeka, ya jangan mau dijajah lagi. Bapak Ibu, nah kalau kita tidak waspada, maka kita akan dijajah. Dikatakan di sini 1 Petrus 5 ayat yang ke-9. Lawanlah ia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, saudaraku, kita perlu dikatakan melawan dengan iman yang teguh segala tipu muslihat iblis. Iya, semua yang tidak baik, saudaraku. Kita mungkin ada orang yang mungkin berkata tidak baik tentang kita. Mungkin suami saudara perkataannya menyakiti saudara. Mungkin perbuatannya bisa membuat saudara kepahitan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan kita harus melawan dengan iman yang teguh. Agar kita ini bisa bebas, ya kita bisa tetap merdeka. Dikatakan di seluruh dunia, saudaramu ini menanggung penderitaan yang sama. Artinya masalah itu selalu ada. Ya, masalah itu bukan kita sendiri yang punya. Kalau kita mengalami masalah, biasanya orang merasakan kita ini masalahnya yang paling besar. Kita mulai melihat orang lain tuh kok enak ya. Wah, jadi anaknya bapak itu, ibu itu enak. Tapi saya ini kok ada di keluarga yang seperti ini. Ya jadi gak enak.
Lalu kita mungkin melihat, wah rumah tangga orang kok manis, kok indah ya. Kenapa kok rumah tangga saya seperti ini? Firman Tuhan mengatakan semua orang di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Kita harus berperang melawan musuh. Kita harus melawan segala tipu muslihat daripada iblis. Iblis yang suka membuat apa? Kita menderita, yang mendatangkan masalah, yang mendatangkan persoalan. Kita harus melawannya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ada seorang ibu ya, dia ini dulunya dia juga berkarakter yang baik ya. Tapi ketika dia ini menikah setelah itu suaminya ini menyakiti, melukai hatinya karena suaminya ini selingkuh ya dengan teman sendiri. Apa yang terjadi? Yang dulunya dia sifatnya baik, sifatnya ini manis, sifatnya dia lemah lembut, tahu-tahu dia menjadi sifatnya, karakternya menjadi jelek. Dia menjadi pemarah, dia menjadi pemberontak, dia suka melawan suaminya. Saudaraku dikasih Tuhan. Lalu rumah tangga ini semakin kacau dan semakin runyam tidak karuan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kenapa orang ini bisa berubah karakternya? Dia bisa berubah sifatnya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kalau kita tidak melawan tipu muslihat iblis, kalau kita tidak berjuang untuk kita ini menjaga hati kita sendiri, maka apa yang terjadi? Iblis bisa masuk dalam hati kita, dalam hidup kita, mulai merusak kehidupan kita ini, merusak sifat kita, merusak karakter kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya, kita semuanya ini adalah baik adanya. Karena Tuhan menciptakan kita, dikatakan kita serupa, kita segambar dengan Tuhan. Kita ini indah, kita ini mulia. Tetapi kenapa kita bisa berubah? Kita jadi orang yang murung, orang yang menjadi orang yang suka pemarah. Ya, itu ada latar belakangnya. Kalau kita tidak menjaga hati kita, tidak menjaga kehidupan kita, tidak melawan setiap tipu muslihat iblis, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi manusia yang berubah. Nah, Tuhan rindu kita ini diubahkan kembali, dipulihkan kembali. Tuhan rindu Bapak, Ibu, Saudara semua, kita boleh mengalami sebuah pembaruan dalam hidup ini. Nah, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau belajar untuk kita apa? Datang pada Tuhan, kembali kita ngaku sama Tuhan. Kita bertobat, kita berjanji kita ini tidak melakukan dosa lagi, ya tidak berbuat dosa lagi. Dan kita apa? Mau melepaskan pengampunan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu yang sudah mengampuni kita. Tuhan juga mau berkata, kita juga harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ada seorang, dia ini anak seorang yang cukup berada gitu ya, cukup berada ya. Lalu anak ini diperkosa oleh ayahnya gitu. Ketika anak ini diperkosa oleh ayahnya, dia hamil. Dan ketika dia hamil, dia ini marah, dia menjerit gitu ya. Dia berkata, ini bukan anakku, ini bukan anakku. Karena ayahnya ini karena dia malu, dia orang yang cukup berada, orang kaya, orang terpandang. Dia malu kalau sampai dia menghamili anaknya sendiri. Dia menuduh dan mengatakan kepada orang-orang bahwa anaknya ini hamil dengan temannya. Maka anak ini begitu marah, ya, dia begitu marah, dia kecewa, dia mengalami akar pahit. Lalu sama ayahnya, anak ini dipasung di belakang rumah karena rumahnya luas sekali, dibangunkan seperti satu tempat kecil begitu, anaknya dipasung di sana. Akhirnya anak ini benar-benar dia menjadi gila dia. Dia penuh dengan kebencian, dia penuh dengan kemarahan, anak ini menjadi gila. Nah, satu hari ada hamba Tuhan itu datang dan melayani anak ini. Dia didoakan supaya kamu melepaskan pengampunan, ampuni ayahmu itu. Dan ketika dia mulai melepaskan pengampunan, maka pikirannya mulai dipulihkan. Dia mulai ingat satu demi satu. Dan dia melepaskan pengampunan demi pengampunan.
Akhirnya anak ini, dia ini bisa kembali, dia ini dilepaskan pasungannya. Lalu anak ini mandi, dia bersih-bersih. Dia mulai ingat segala sesuatunya. Tuhan itu baik Bapak Ibu Saudaraku. Lalu dia datang kepada ayahnya. Dia datang kepada ayahnya, dia masuk ke rumah itu. Setelah 14 tahun dia dipasung di belakang rumah. Bayangkan Bapak Ibu. Dan dia menjumpai ayahnya itu sedang duduk di kursi roda. Karena ayahnya ini sudah mengalami stroke. Dan ketika dia datang kepada ayahnya, dia berbisik kepada ayahnya dan dia berkata, "Ayah, aku mengampunimu. Ayah, aku mengampunimu." Ayahnya menangis, Bapak Ibu Saudaraku. Dan anak ini dia dipulihkan Tuhan. Kita bisa membayangkan ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita membiarkan kemarahan, akar pahit, kebencian, dendam itu berkecamuk di dalam hati kita, membuat orang bisa menjadi gila. Dan bahkan dikatakan begini, orang-orang yang akan dilatih menjadi teroris itu adalah orang-orang yang terluka hatinya, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang mengalami akar pahit. Dan orang ini diambil lalu dia ini dilatih menjadi teroris karena orang yang kecewa, punya akar pahit, punya kebencian. Ini orang-orang yang bisa dipengaruhi. Saudara bisa bayangkan kalau kita tidak bisa mengampuni, orang bisa menjadi seorang pembunuh. Ya, seperti anak yang mengaborsi anaknya sendiri. Ya, ini dia menjadi pembunuh. Bayangkan 18 jiwa sudah dia bunuh anaknya sendiri. Orang-orang teroris ini dia menjadi pembunuh-pembunuh yang brutal. Karena apa? Punya kekecewaan, punya akar pahit yang tidak diselesaikan. Akan betul-betul merusak masa depan. Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan rindu, Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan tahu bahwa sebetulnya kalau bahkan kita terlahir, ya kita ini mungkin menjadi anak, kenapa dari kecil suka memberontak. Karena kita ini dilahirkan dari dosa, ya benih dosa sejak dalam rahim ibu. Mungkin dari keluarga orang tua sudah melakukan begitu banyak kesalahan, ya sehingga itu pun terlahir anak yang menjadi anak yang suka memberontak. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan tahu setiap kita. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan tahu Bapak, Ibu, Saudara semuanya baik-baik. Ya, jangan kita membiarkan keadaan kita tetap seperti keadaan yang buruk seperti itu. Karakter kita menjadi rusak. Ya, sifat kita menjadi sangat buruk karena hidup kita dijajah oleh musuh. Dikuasai oleh musuh. Bahkan seorang yang mendapatkan ketika dia melihat orang tuanya, ibunya ini melakukan perzinahan dengan orang lain. Dia melihat saudara ibunya seperti itu. Dia mengalami kekecewaan, mengalami kebencian kepada orang tuanya. Tidak respect, dia marah. Ya, dia suka memberontak kepada ibunya. Dan apa yang terjadi? Dia pun mengalami hal yang sama setelah dia menjadi dewasa. Dan bahkan anak-anak pun mengalami pelecehan. Bapak, Ibu, Saudaraku, iblis itu begitu jahat. Dia akan membuat mata rantai yang terus menerus, keturunan kepada keturunan. Dosa yang tidak pernah kita bereskan. Bahkan kita melihat ya cerita tentang Hitler. Kenapa dia sampai membunuh jutaan orang bangsa Yahudi? Karena apa? Kepahitan, kekecewaan yang tidak terselesaikan. Bahayanya Bapak, Ibu, Saudaraku, jangan pernah kita abaikan iblis itu menjajah di dalam hati kita ini, dalam perasaan kita. Mungkin selama ini kita sembunyikan, hal itu menjadi aib, hal itu menjadi satu hal yang sungguh memalukan. Bahkan kalau kita mengalami kekecewaan, luka hati, firman Tuhan berkata orang yang luka hatinya, orang yang kecewa itu sulit dihampiri. Dia ini seperti orang yang menutup diri. Ya, jangan sampai masalahnya, aibnya diketahui oleh orang. Sehingga dia ini selalu mudah curiga dengan orang. Orang yang suka murung, suka marah-marah tanpa sebab yang jelas. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, hal seperti ini menjadi satu tanda-tanda di mana orang yang mengalami kekecewaan, mengalami hal di mana iblis itu punya
punya kendali atas kehidupannya. Nah, yang keempat Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita ini orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, ya. Kita ini pergi untuk kita melayani. Ada satu panggilan bahwa kita ini diutus oleh Tuhan untuk kita melayani juga orang lain. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dikatakan kita sudah dipanggil untuk merdeka, tapi kita pun dikatakan diutus pergi untuk melayani ya dengan kasih. Saudara, kita ini sudah dimerdekakan karena pengorbanan Yesus. Jadi salib Yesus itu merupakan satu tanda kasih yang sempurna buat setiap kita. Kita ditebus dan kita diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Nah, kita mau Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita ini boleh dipakai oleh Tuhan. Lewat masa-masa yang lalu, lewat latar belakang hidup kita ini, lewat masalah-masalah yang pernah kita alami, Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alat, untuk memberkati orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mungkin mengalami kecewa, ya kenapa ya masa laluku begitu buruk, kenapa ya sejak aku masa kecil hidupku begitu rusak, begitu luar biasa jeleknya. Kita mungkin kecewa melihat keadaan kita. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkecil hati. Karena Tuhan itu ingin pakai justru dari keadaan kita yang buruk. Ketika kita dipulihkan, kita bisa menjadi alat Tuhan. Menjadi alat di mana kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang yang bernama Joyce Meyer, dia ini bersaksi. Dia mengatakan, dia sejak umur 9 tahun itu dia diperkosa oleh ayahnya sendiri. Ya, lalu dia ini bercerita kepada ibunya, dia ini mengatakan kepada ibunya bahwa ayahnya telah memperkosa dia. Tapi ibunya itu tidak percaya sehingga dia menjadi sakit hati. Nah, ketika dia usia 14 tahun, ibunya melihat sendiri ayahnya memperkosa dia. Karena dikatakan dia harus melayani ayahnya, ayahnya yang suka memperkosa dia ini setiap 1 minggu 1 kali itu minimal. Dan ketika ibunya melihat, dia berharap ini hari terakhir ayahnya memperkosa dia. Tapi apa yang terjadi, ibunya marah dan dia pergi dari rumah itu. Dan beberapa saat kemudian ibunya kembali ke rumah, hatinya dia begitu takutnya. Sampai keadaannya dia ini menjadi dewasa dan dia ini menikah. Dan ketika dia menikah, dia ini dia mengalami satu pertobatan, dia dijamah oleh Tuhan. Dan dia mulai berjuang untuk mengampuni ayahnya. Hatinya begitu pahit, hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Dan dia berjuang untuk dia mengampuni ayahnya, itu tidak mudah, perlu satu perjuangan. Dan ketika dia berjuang dan dia berjuang. Sampai akhirnya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia menceritakan segala sesuatu, ya apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Biasanya sebuah aib itu ditutup rapat-rapat. Jangan sampai aib itu didengar orang. Jangan sampai aib itu diketahui oleh orang lain. Tetapi dia membuka aib yang pernah dia alami dalam kehidupannya. Tapi bagaimana cara Tuhan memulihkan keadaannya. Saudaraku, kenapa aibnya ini ya? Dia ceritakan, ya dia saksikan supaya tujuannya menelanjangi perbuatan iblis itu. Dan ada begitu banyak orang dipulihkan karena kesaksiannya, karena kehidupan Joyce Meyer ini. Dan di tahun 2001 dia melayani ayahnya dibaptis. Dia sendiri yang membaptis ayahnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita dalam kehidupan kita ini dikasih Tuhan. Ya, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kita. Tuhan mau juga memakai kehidupan kita. Kita dipanggil untuk dimerdekakan, dibebaskan dari luka, dari kecewa, dari akar pahit, dari kebencian, dari
masa-masa yang sukar, masa lalu yang buruk, trauma-trauma yang begitu hebat yang kita alami. Tuhan itu memanggil kita supaya kita dibebaskan, supaya kita disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi kita pun diutus pergi untuk melayani orang lain. Salib itulah satu tanda kasih yang sempurna. Dan itulah bendera kita orang Kristen, benderanya adalah salib itu sendiri. Kita mau pergi mengibarkan bendera seperti bangsa ini ketika merdeka. Bendera merah putih itu dikibarkan. Di sana sini orang berseru merdeka, merdeka dan merdeka. Demikian juga kita ini sudah dimerdekakan karena salib Kristus. Kita harus memberitakan kabar kasih, kabar cinta. Salib ini harus kita beritakan sampai ke ujung bumi. Supaya setiap orang mereka boleh mendengar tentang kasih, tentang berita cinta Tuhan yang sanggup untuk memulihkan, membebaskan, memerdekakan setiap kita. Bapak, Ibu, Saudaraku dikasih Tuhan, hidup kita akan berubah. Betapa indahnya ketika kita bisa melepaskan pengampunan. Betapa indahnya ketika kita bisa datang kepada Tuhan. Kita ngaku dosa kita ngaku rasa pahit, rasa kecewa, rasa dendam yang pernah ada berkecamuk. Yang itu menyiksa perasaan kita, telah membelenggu, memasung hidup kita sendiri. Betapa indahnya Tuhan memanggil kita untuk membebaskan kita, menyembuhkan kita, memulihkan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita semua boleh datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan punya rencana yang terbaik buat setiap kita. Bahkan di area di mana kita pernah dilukai. Di area di mana kita pernah dijajah oleh musuh. Ketika kita dipulihkan Tuhan, maka area itu pula yang akan memberkati orang lain. Ya, aib kita masa lalu yang buruk ini boleh menceritakan tentang betapa Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia telah memulihkan keadaan kita. Sehingga banyak orang pun mereka boleh dipulihkan. Pekerjaan iblis ditelanjangi dan nama Tuhan itu boleh dipermuliakan. Seorang Samaria, wanita Samaria, dia ini ada di sumur Yakub. Ketika dia jumpa dengan Yesus. Dikatakan Yesus ini dia harus melewati Samaria. Dan dia mampir di sumur Yakub ini. Yesus menunggu seorang wanita yang jam 12 itu dikatakan. Dia mengambil air di sumur Yakub itu. Kenapa wanita ini? Dia datang ke sumur itu jam 12 siang. Panas terik. Itu bukan waktu orang mengambil air. Karena orang mengambil air setelah mungkin jam 3, jam 4, setelah suasana tidak begitu panas. Tapi wanita ini dia menghindari orang banyak. Ya, dia datang di sumur itu jam 12 yang dimana tidak ada orang mengambil air. Lalu Yesus melihat wanita yang mengambil air ini. Dia berkata kepada wanita ini, berilah aku minum. Lalu wanita Samaria mengatakan, bukankah orang Yahudi itu tidak berbicara dengan orang Samaria? Kenapa kamu minta minum kepadaku? Lalu Yesus mengatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapa yang meminta engkau minum air itu? Maka engkau akan meminta kepadanya, yaitu air hidup. Karena ketika engkau minum air itu, engkau tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Bahkan air yang engkau terima akan menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus menawarkan air hidup, yaitu Yesus sendiri. Dia disebut air hidup itu karena dikatakan wanita ini sedang membutuhkan. Dan ketika itu wanita ini mengatakan, kalau begitu berilah aku air itu. Lalu Yesus mengatakan, panggil dulu suamimu. Wanita ini menjawab, Tuhan, aku tidak punya suami Tuhan. Oh betul katamu, memang engkau tidak punya suami. Karena memang sudah ada 5 laki-laki dan itu memang bukan suamimu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Yesus ketika dia menjawab itu wanita ini menjadi kaget. Dia mengatakan, apakah engkau ini Mesias yang adalah Kristus? Akulah dia. Ya, akulah dia. Karena mereka sedang menanti-nantikan ya satu pengharapan, yaitu Mesias, yaitu Kristus.
Dan Yesus mengatakan, akulah dia itu. Dan apa yang terjadi? Wanita ini dia begitu bersukacita. Wanita Samaria ini dikatakan dia punya 5 laki-laki yang bukan suaminya. Kenapa dia seperti ini? Saudaraku, saya percaya orang yang seperti ini dianggap orang sampah masyarakat. Orang yang seperti ini dihindari oleh banyak orang. Terlebih wanita-wanita, terlebih ibu-ibu paling gak suka. Jangan-jangan nanti suamiku yang diambil kalau dekat-dekat sama dia gitu ya. Orang ini dianggap orang ini akan mengotori kehidupan orang lain. Mengganggu kenyamanan orang lain. Sehingga saudaraku dia menghindari orang banyak, dia datang jam 12 siang. Dia ini memiliki rasa malu. Iya, kenapa wanita ini sampai punya 5 laki-laki? Dia tidak pernah terpuaskan. Hatinya ini dia rindu dikasihi. Iya, dia rindu ada seorang pria yang bisa memuaskan hatinya, mengasihi dia, mencintai dia. Tentu wanita ini kepengen ya menjadi seperti wanita-wanita yang lain. Wanita yang baik, punya rumah tangga yang baik, dicintai, dihargai suami, dihargai keluarga. Tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena ada roh yang sedang mengendalikan kehidupannya. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus ini mengubah wanita ini ketika dia menerima air hidup itu. Saudaraku, maka Yesus itu menghentikan masa lalunya. Menghentikan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Dan Yesus itu memberikan dia masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu wanita ini dia pergi ke kota dan dia ini menceritakan kepada banyak orang bahwa saya telah berjumpa Mesias, saya berjumpa dengan Kristus. Dia tahu tentang segala sesuatu apa yang terjadi di hidup saya. Saudaraku, mungkin tidak ada orang lain yang pernah tahu tentang cerita hidupmu. Itu kau simpan begitu rapat menjadi sebuah rahasia yang memalukan. Membuat sebuah rahasia yang itu membuat engkau menjadi sedih. Membuat engkau merasa hidupmu begitu kotor. Itu yang membuat engkau seringkali engkau menjadi murung. Engkau merasa tidak nyaman dengan keadaanmu. Seperti engkau menyembunyikan sesuatu yang ada dalam hidupmu. Tapi malam hari ini Tuhan mengatakan Tuhan melihat segala sesuatu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tuhan ingin mengambil masa lalumu, menghentikan masa lalumu, mengubah hidupmu ini. Memiliki masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang luar biasa. Bahkan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dikatakan orang-orang itu mengikuti wanita ini berjumpa dengan Yesus. Maka ketika itu mereka berkata, Yesus jangan cepat-cepat pergi, tinggallah beberapa waktu di tempat ini. Maka lebih banyak orang kembali datang kepada Yesus, percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh saudaraku dikasih Tuhan, hidup kita menjadi berarti, hidup kita menjadi indah, hidup kita menjadi sangat luar biasa ketika kita dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari izinkan tangan Tuhan menjamah hati kita. Izinkan tangan Tuhan kembali memulihkan keadaan kita, memerdekakan kita supaya kita benar-benar merdeka. Dikatakan bahwa Kristus dia telah memerdekakan kita. Ya, hari ini kita belajar 4 hal. Tuhan mau saudara dan saya sungguh-sungguh merdeka. Saudara katakan, aku mau sungguh-sungguh merdeka. Katakan, aku mau sungguh-sungguh merdeka. Yang kedua, kita harus berdiri teguh. Berdiri teguh. Jangan lemah, jangan goyah, jangan terpengaruh. Karena lawan kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jaga hati kita sendiri. Ya, kita harus bisa menjaga hati kita sendiri. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, jangan mau dijajah lagi. Iya, kita harus melawan tipu muslihat. Jangan izinkan kalau kita kecewa, kita rasanya mulai sakit hati. Jangan dibiarkan, jangan diabaikan. Ya sudah jangan dirasa-rasakan. Tapi kita mulai ambil, dikatakan lawan iblis.
kita katakan dalam nama Yesus, iblis engkau yang mencoba melukai hatiku, membuat aku kecewa, membuat aku marah. Dalam nama Yesus, aku patahkan, hancurkan. Aku tolak dalam nama Yesus. Kita katakan, aku telah menyerahkan hatiku kepada Tuhan. Ya, kalau kita serahkan hati kita kepada Tuhan, ya, kita katakan Tuhan, ini loh hatiku. Aku serahkan kepada Tuhan. Aku mau hidup mengasihi Tuhan. Biarlah hatiku ini milik Tuhan saja. Maka iblis tidak bisa melukai kita karena hati kita sudah kita berikan untuk Tuhan. Amin. Amin. Dan kita mau dikatakan kita ini mau dipanggil untuk kita merdeka dan kita mau pergi untuk melayani orang lain. Kita mau mengibarkan bendera kita, yaitu salib itu. Kita mau mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan cinta, Tuhan itu penuh dengan kasih. Mari kita datang saudaraku kepada Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau menghampiri Tuhan. Saya undang song leader, singer, pemain musik. Mari kita datang pribadi lepas pribadi. Kita minta supaya Tuhan menolong setiap kita. Datang kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami telah berdosa, mungkin kami melukai orang lain. Kami menyakiti hati orang lain. Kami membuat orang lain terluka. Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau saya kecewa, saya punya akar pahit. Saya menaruh kebencian. Saya punya dendam terhadap orang lain. Ampuni saya Tuhan. Syakapaya rapa satakaya. Kita datang, kita mau bertobat. Tuhan, ini kami. Kami bertobat Tuhan. Kami minta ampun Tuhan. Kami berjanji Tuhan tidak melakukan dosa lagi. Kami berjanji Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Dan biarlah kita juga melepaskan pengampunan kepada orang lain. Karena Tuhan berkata, aku sudah mengampuni kamu. Maka sekarang engkau harus mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengampuni kami. Engkau telah menerima kami apa adanya kami. Demikian juga kami mau lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Tuhan. Sebuah peristiwa beberapa tahun yang lalu terjadi satu orang. Dia sakit sampai dia lumpuh bertahun-tahun. Dibawa ke dokter, ke rumah sakit, tidak ada sakitnya. Lalu oleh saudaranya dia dibawa ke Blora. Dilayani untuk pelepasan, mengampuni, membuang berhala-berhala. Dan ketika dia melepaskan pengampunan, dia membuang berhala-berhala. Dia disembuhkan Tuhan. Dia menjadi bisa jalan lagi. Lalu dia berjanji dia akan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Saya begitu takjub, saya begitu heran melihat perbuatan Tuhan. Bertahun-tahun dia menjadi lumpuh. Tapi ketika dia melepaskan pengampunan, dia membuang berhala. Orang ini berjalan, dia normal kembali. Dan dia pulang ke kotanya kembali. Apa yang terjadi? Dia datangi orang-orang yang dulu dia benci. Dia datangi mereka satu demi satu keluarganya. Dia berkata, saya minta ampun. Dulu saya benci kamu, saya marah kepada kamu. Dan saya telah berbuat jahat. Bahkan saya pernah istilahnya menyantet kamu. Dia datangi satu demi satu. Keluarganya semua dibaptis. Sampai pembantu-pembantunya melihat pembantunya minta dibaptis.
Dan Tuhan pakai orang ini membuka sebuah persekutuan di rumahnya. Saudara-saudaranya yang dulu menjadi musuh-musuhnya menjadi jemaat. Saya merasakan Tuhan, Engkau begitu dahsyat Tuhan. Engkau begitu luar biasa. Apakah saudara malam hari ini kita juga mau dipakai oleh Tuhan? Mau enggak kita berjanji? Kita diampuni dan kita lepaskan pengampunan buat orang lain. Hidup kita berubah. Sifat karakter kita pun menjadi berubah. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita naikkan pujian, Dia jamah. Datang pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau berjanji memberikan kepada setiap kami hari depan yang penuh dengan pengharapan. Apapun keadaan kami, seburuk apapun, sehancur apapun, bahkan sekotor apapun, Engkau datang Tuhan untuk menebus kami, membebaskan kami. Engkau mau merindukan setiap kami ya Tuhan, untuk hidup kami dibebaskan, hidup kami disembuhkan, hidup kami dipulihkan. Kami berdoa Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kami. Saudara, kalau itu saudara bisa angkat tangan. Saudara rindu hidup saudara lewat masa lalu saudara, hidup saudara boleh dipakai oleh Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap kami. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau melihat hati yang berseru kepadamu dan menjerit kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya kami. Karena darah-Mu, karena pengorbananmu, karena cinta-Mu. Tuhan, kami berjanji, kami tidak akan melakukan hal yang sama. Kami tidak akan melakukan dosa lagi. Kami mau berubah hidup kami. Dan kami berjanji mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak, Ibu, Saudara, boleh sebutkan nama orang-orang yang menyakiti hati saudara. Sebutkan nama orang-orang yang melukai hati saudara. Kami mengampuni ya Tuhan. Saya mengampuni orang itu Tuhan. Saya mengampuni mereka Tuhan. Sebutkan nama orang-orang itu satu demi satu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau ubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau memulihkan setiap kami. Terpujilah Tuhan. Syakaramataka ramasyatakaya. Sekali lagi katakan. Tuhan, terima kasih buat pengorbananmu yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau yang memimpin kami di jalan kemenangan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami percaya pada malam hari ini setiap kami, hidup kami diubahkan. Beban-beban yang selama ini menindas hidup kami terlepas buat setiap kami. Kami boleh hidup dimerdekakan oleh Tuhan. Kami boleh hidup berbahagia. Kami hidup bersukacita di dalam Tuhan. Kami boleh hidup penuh kasih, penuh cinta. Hidup kami menjadi indah di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan.